Wayai sinau cah. Suwun lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Triyono Kiswo di tutorial CAD-CAM. Kali ini saya akan membahas atau memperkenalkan apa itu MasterCam. MasterCam Max 5 tepatnya. Sebelum kita ke user interface MasterCam, saya akan memperkenalkan sedikit tentang MasterCam. Menurut Wikipedia, MasterCam adalah rangkaian aplikasi perangkat lunak computer aided manufacture alias CAM dan juga CAD computer aided design yang didirikan di MA pada tahun 1983 oleh Sensei Software LLC. Sensei Software LLC adalah salah satu pengembang tertua perangkat lunak desain berbantuan komputer atau manufaktur berbantuan komputer alias CAD-CAM. Mereka adalah salah satu yang pertama memperkenalkan perangkat lunak CAD-CAM yang dirancang untuk masinis atau operator dan insinyur atau desain. MasterCam sebagai produk utama dari software Sensei yang dimulai sebagai sistem CAM 2D dengan alat CAD yang memungkinkan masinis atau operator mendesain bagian virtual pada layar komputer dan juga membuat program untuk mesin Sensei dalam pembuatan suku cadang. Sejak itulah MasterCam telah berkembang menjadi paket CAD-CAM yang paling banyak dipergunakan di dunia. Software Sensei LLC sekarang berlokasi di Tolan, Connecticut, Amerika. Untuk rilis terbaru 2022 adalah MasterCam 2022. Itu yang ditulis oleh Wikipedia. Kemudian satu lagi, sebuah website Indonesia menulis bahwa MasterCam adalah software CAD-CAM untuk mesin Sensei nomor 1 di Indonesia. Jadi MasterCam menurut website Indonesia itu nomor 1 di Indonesia, paling banyak digunakan oleh operator-operator Sensei di Indonesia, baik perusahaan besar, bonafit, atau perusahaan home industry, bengkel-bengkel kecil lah. Oke, selanjutnya kita ke user interface MasterCam. Sebelum masuk ke user interface atau layar kerja MasterCam, saya beritahukan bahwa tutorial ini adalah rangkaian dari jalur belajar MasterCam. Jadi jangan lewatkan tutorial-tutorialnya, step by step-nya. Mulai dari pengenalan MasterCam, nanti berikutnya pengenalan tool, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke user interface. Oke, kita masuk ke layar kerja MasterCam. Di sini ada file menu, kemudian di sebelahnya ada Andoredo menu, di sebelahnya ada manipulation view, di sebelahnya ada graphic view,
Di sebelahnya ada plan view, di sebelahnya ada settings view. Saya jelaskan sedikit. File menu. File menu digunakan untuk mengedit atau membuat baru program file baru atau menyimpan. Kemudian ando redo sudah tentu mengando atau redo. Kemudian view manipulation ini untuk view, jadi ini ada fit, kemudian di sini ada zoom, kemudian di sini ada rotate view, kemudian berikutnya graphic view. Graphic view ini berfungsi untuk kita melihat dari sebelah mana, misalnya top, front, atau right, atau isometri, dan sebagainya. Kemudian plan. Untuk plan ini, menu plan ini kita bisa menggunakan plan, misalnya plan atas, top, atau front, samping, depan, kemudian right, kanan. Jadi kita jika mau toolpath, kita mau pilih plan mana itu. Kemudian di sini ada shading menu. Shading menu adalah untuk menampilkan seperti wireframe. Ini wireframe ada 3 pilihan. Wireframe, dimmed wireframe, no hidden wireframe. Jadi terlihat cuma garis-garis. Kemudian shaded juga ada 3. Shaded, kemudian outlined shaded, berarti ada garis-garisnya terlihat. Kalau yang shaded ini enggak terlihat garis-garisnya. Kemudian shaded setting, berarti tergantung settingan kita. Kemudian ini stoknya mau view-nya seperti apa. Ini untuk memperlihatkan atau menghilangkan view stock. Kemudian di sini ada menu delete, undelete. Di sini berfungsi untuk menghapus dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu utilities. Utilities ini ada analysis, kemudian clear color, run user application, dan lain sebagainya. Ini juga di sini ada identity. Identity ini ada banyak ini. Unhide, hide more entities, identities. Oke. Kemudian di sampingnya di sini ada mesin definition atau definisi mesin. Jadi jika kita mau menerapkan mesinnya seperti apa, kita masuk ke menu ini. Di sini ada pilihan untuk milling, bubut, router, wire card, dan ini part mesinnya, komponen mesinnya, library komponen mesinnya. Kemudian ini ada open, berarti open kita sudah punya filenya, kita open di sini. Oke. Kemudian sketcher. Di sini ada menu sketcher. Sketcher ini berfungsi untuk membuat garis, lingkaran, kotak atau rectangle, dan lain sebagainya. Di sini banyak, ada letter, terus profil bubut atau profil, solid juga ada di sini, cylinder, cone, block, spare, terus torus. Oke, kemudian berikutnya ada menu trim break. Trim break berarti berfungsi untuk menyambungkan atau memutus. Di sini banyak menunya. Jadi jika kita mau mengolah garis, kita sambungkan atau kita putus di sini. Kemudian sampingnya di sini ada menu Xform.
Menu XFOAM ini berfungsi untuk seperti merotate, di sini rotate, kemudian ini translate, kemudian ini mirror, ini scale, move to origin, translate 3D, dan di sini ada offset, terus ray, offset di sini ada XFOAM offset contour, dan XFOAM offset project. Terus di sampingnya ada menu drafting. Menu drafting ini berfungsi untuk membuat dimensi, berbagai macam dimensi di sini ya. Horizontal, vertikal, heads ada. Drafting option berarti pengaturan drafting kita. Kemudian di sampingnya ada menu surface. Surface ini berarti kita kerja dengan surface seperti ini net surface, ini ruled surface, loft, dan sebagainya. Kita bisa pilih ini revolve surface, kemudian ini sweep surface, ini extrude surface. Oke, kemudian di sini ada menu trim surface-nya. Kemudian yang ujung ini adalah mesin simulation. Mesin simulation ini adalah berfungsi untuk melihat program kita di mesin, jalan di mesin seperti apa. Tapi kita harus setting dulu mesinnya berapa aksis, baru kita terapkan programnya. Kemudian di bawah ini ada menu auto kursor. Di sini ada auto kursor. Ini akan menunjukkan koordinat ketika kita membuat suatu garis atau rectangle. Kita coba, misalnya kita bikin rectangle. Nah, di sini otomatis berubah-ubah sesuai koordinat WCS bawahan. Untuk Z kenapa tetap 0? Karena ini tampilannya 2D. Oke. Kemudian di sampingnya di sini ada menu General Selection. General Selection ini berfungsi untuk misalnya kita mau menyeleksi all entities atau XFOAM results, XFOAM group manager. Di sini juga ada pilihan misalnya level, berdasarkan level atau berdasarkan warna, color, berdasarkan entities, berdasarkan tebal, terus dan lain sebagainya di sini ya. Atau mungkin berdasarkan tipenya garis atau surface, terus surface, drafting, solid, polygon meshes, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita ke bawah. Di sini ada menu solid. Ini menu solid. Solid di sini ada extrude, revolve, sweep, loft. Di sini ada chamfer, fillet. Kemudian sampingnya ini yang penting. Ini adalah menu Operation Manager. Operation Manager ini berfungsi untuk history atau rekaman apa yang kita buat di sini. Misalnya kita bikin solid, berarti nanti di sini ada history pembuatan solidnya mulai dari extrude, sweep, loft, dan sebagainya nanti muncul di sini. Untuk toolpad akan muncul setelah kita memilih mesin tipenya. Mesin tipenya apa? Mau mill, lathe, wire cut, router. Kemudian di sini ada menu art. Menu art ini untuk pembuatan art, pemrograman art.
Yang penting harus kita ketahui yaitu menu ini, mesin tipe. Jika kita mau memprogram dengan mesin milling, untuk mesin milling, CNC milling, berarti kita pilih mill, terus default. Jika kita mau memprogram untuk mesin bubut, berarti lathe, default. Jika mau wire cut, pilih wire cut, router. Kalau desain ini otomatis pertama kita buka udah di desain, di menu desain. Oke. Kemudian toolpad ini, menu toolpad ini akan muncul ketika kita sudah memilih mesin tipe, jenis mesinnya apa, baru toolpad menunya muncul. Kalau screen ini sama dengan ini, utilities. Kemudian di sini ada menu setting. Menu setting ini berfungsi untuk menyeting konfigurasi, customize ini tentang menu toolbar yang di sini kita mau rubah. Kemudian di sini ada key mapping berfungsi untuk membuat shortcut keyboard dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah menu help. Oke. Menu help tentu menu untuk bantuan. Maaf, ada yang belum. Untuk layar yang biru ini adalah layar kerja. Jadi apa yang kita buat akan tampil di sini. Misalnya kita bikin toolpad juga ada di sini, nampil di sini. Bikin solid, bikin garis atau bikin apa, nanti nampilnya di sini. Kemudian satu lagi di sini, di samping kanan ini, pinggir kanan ini adalah recent atau history, menu-menu yang telah kita pakai akan muncul di sini. Jadi kita kalau butuh lagi tinggal klik area sini. Saya kira cukup. Jangan lupa like, comment, subscribe agar bisa membantu teman-teman kita yang belajar Mastercam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.